pendek, dan itu selalu membuat risau saya selama ini. Istilah pendeta itu diambil dari mana? Istilah apa? Pendeta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ketiga tadi, pendeta. Dari mana itu istilah? Ini istilah tidak alkitabiah, gitu ya. Karena tidak ada, memang. Tapi, ya, kalau memang mau persoalkan istilah pendeta tidak ada di Alkitab, jangan pakai. Ya, jangan pakai Tritunggal juga, karena kata Tritunggal juga tidak ada di Alkitab. Ya, istilah bisa tidak ada, tapi ajaran ada. Istilah Tritunggal itu baru dikemukakan oleh Bapak Gereja Tertullian, tapi ajarannya dari Alkitab. Sekarang, orang Katolik punya 7 sakramen, orang Protestan hanya punya 2 sakramen, perjamuan kudus dan baptisan kudus. Tapi coba cari kata sakramen ada di Alkitab, tidak ada. Kata sakramen tidak ada di Alkitab, tapi ajaran tentang baptisan ada, perjamuan ada, berarti ajarannya ada, istilahnya tidak ada. Nah, orang-orang yang melayani itu ada. Di dalam Alkitab ada, tapi istilah pendeta tidak ada. Istilah pendeta, pandita, itu diambil dari bahasa Sanskerta kuno yang ada pengaruh Hindunya, Budanya. Pandita itu adalah rohaniwan. Dipergunakan dalam agama Hindu Buddha, lalu diadopsi oleh Kristen. Jadi rohaniwan, tapi lebih tidak ada urusan dengan Hindu dan Buddha, tapi dengan Kristen. Gini, soal istilah ini saya perlu tambahkan bahwa adalah kebiasaan orang Kristen mengambil istilah-istilah dari lain, tapi isinya, kontennya diganti versi khas Kristen. Paskah itu apa? Paskah itu apa? Hari kebangkitan Yesus, kematian Yesus. Tapi coba saudara cari kata Paskah di Alkitab. Tidak ada kata Paskah yang berurusan dengan kematian, kebangkitan Yesus. Tidak ada. Seluruh kata Paskah di Alkitab selalu berhubungan dengan Paskah Yahudi, keluarnya orang Israel dari Mesir. Tapi orang Kristen karena merasa diselamatkan oleh Yesus, dikeluarkan oleh maut, maka istilah Paskah diambil, tapi isi keluar dari Mesir dibuang, diganti dengan Yesus. Maka jadilah Paskah Kristen. Pentakosta itu hari apa? Hari turunnya Roh Kudus? Tidak. Kenapa? Karena Pentakosta sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Kisah 2 ayat 1. Pada hari Pentakosta, murid-murid berkumpul, baru Roh Kudus datang. Jadi bukan Roh Kudus datang baru jadi Pentakosta. Pentakosta sudah ada, tahu-tahu Roh Kudus turun. Hari Pentakosta Yahudi itu apa? 2. Pertama, hari syukur panen. Dan yang kedua, hari pengucapan syukur atas 10 hukum. Itu Pentakosta. Pada waktu orang Yahudi merayakan Pentakosta, Roh Kudus turun. Akibatnya orang Kristen ambil Pentakosta istilahnya, tapi diganti. Bukan lagi urusan panen, bukan lagi urusan 10 hukum, tapi urusan turunnya Roh Kudus. Begitu. Ada lagi, ada Sabat. Kalau saudara periksa baik-baik, Sabat itu hari ke-7, dan hari ke-7 itu Sabtu, bukan Minggu. Makanya orang Yahudi berbakti pada hari Sabtu, Advent pun mempertahankan ini. Tapi orang Kristen percaya bahwa Sabat Yahudi memang Sabtu, tapi dengan Kristus bangkit, ini menjadi Sabat Kristen. Harinya hari Minggu, ya, itu Minggu itu dari Domingo, bahasa Portugal. Dari Domingo itu dari bahasa Yunaninya Kuriake, the day of the Lord, hari Tuhan. Jadi Tuhan, hari Minggu itu hari Tuhan. Kita ambil hari Minggu, tapi kita pinjam istilah Sabat. Maka Sabat Yahudi Sabtu, Sabat Kristen Minggu. Jadi itulah istilah-istilah. Makanya kalau kita mulai Paskah, biasanya di WA ramai kan, jangan happy Easter, harus happy Passover, karena Easter itu berasal dari Dewa Tamus, apa segala macam, pokoknya terlalu banyak ya. Ya. Tapi saudara lihat tanggapan saya di YouTube dan juga di blog saya jelaskan. Ya, justru kalau happy Passover itu Paskahnya Yahudi.
Tidak peduli Easter itu mau ada urusan dengan dewa apakah dewa apa, kan sekarang kan kita tidak menyembah dewa. Ya coba, kita percaya Yesus Raja segala raja. Saudara tahu dari mana istilah Yesus Raja segala raja pertama dipakai siapa? Itu istilah bagi orang kafir. Siapa? Raja Artasasta. Kitab Daniel, raja segala raja. Tapi diadopsi oleh orang Kristen, taruh pada Yesus. Lalu ditambah kalimat Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu. Ya. Jadi jangan persoalkan istilah, tapi substansinya atau ajarannya ada di Alkitab atau tidak.